Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Sabtu 13 Juli 2024. Tentu kita akan memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pada pagi hari ini. Saat kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami dan berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Terlebih ya Tuhan, kiranya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita hari ini, Sabtu 13 Juli 2024, diambil dari Kejadian 37 ayat 22. Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berpikir, berencana, dan berbuat baik kepada sesama kita. Pada Kejadian 37 ini, kita menemukan gambaran tentang kehidupan awal dari Yusuf. Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya Yakub, melebihi kasih Yakub kepada saudara-saudaranya yang lain. Salah satu bukti dari kasih Yakub kepada Yusuf adalah Yakub memberi baju jubah atau pakaian yang sangat indah kepada Yusuf. Hal ini menimbulkan cemburu di hati saudara-saudara Yusuf lainnya. Kecemburuan ini semakin bertambah saat Yusuf menceritakan dua mimpinya kepada saudara-saudaranya. Mimpi pertama tentang berkas-berkas gandum Yusuf yang berdiri tegak, sementara berkas-berkas gandum dari saudara-saudaranya sujud kepada berkas-berkas gandum Yusuf. Mimpi kedua, saat tampak matahari dan bulan bersinar, tetapi juga 11 bintang sujud kepada Yusuf. Semuanya ini membuat saudara-saudaranya semakin iri kepada Yusuf. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, suatu kali Yakub ayahnya menyuruh Yusuf untuk menjumpai saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing domba. Dari jauh mereka telah melihat Yusuf datang. Lalu mereka berencana untuk menangkap bahkan membunuh Yusuf sendiri. Tetapi seorang dari mereka, yaitu Ruben, anak pertama dari Yakub, berpikir berbeda. Justru dia ingin mau melepaskan Yusuf dari saudara-saudaranya itu. Apa yang dia pikirkan, itulah yang dia ungkapkan, merespon rencana dari saudara-saudaranya. Dan itulah yang kita temukan pada Kejadian 37 ayat 22, ayat renungan hari ini. Ruben berkata pula kepada mereka, "Janganlah menumpahkan darah, lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Ia bermaksud melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
pesan apa yang bisa kita petik dari ayat renungan pada hari ini? Pertama, agar kita memiliki hati, pikiran, dan jiwa seperti Ruben. Hati, pikiran, dan jiwa yang tidak ingin membuat saudara atau sesamanya celaka, tetapi sebaliknya ingin menyelamatkan saudara atau sesamanya. Keinginan untuk melihat sesama atau saudara hidup rukun dan damai sebagai salah satu bukti dari wujud kasih, perhatian, dan kepedulian terhadap saudara atau sesama manusia. Menunjukkan kebaikan bagi sesama, dan karena itu berusaha untuk menyelamatkannya dari segala ancaman hidup lainnya, ancaman hidup yang akan dihadapi. Inilah sikap yang perlu dimiliki dan ditumbuh kembangkan di antara kita, orang percaya yang hidup pada zaman ini. Yang kedua, agar kita menjauhkan diri, bahkan menanggalkan dan meninggalkan rasa cemburu atau benci terhadap sesama kita, siapapun dia atau mereka. Mengapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena rasa cemburu atau benci ini bisa berkembang menjadi lebih jahat lagi, yaitu keinginan untuk membunuh atau melenyapkan orang-orang yang kita benci atau kita cemburu. Padahal Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama seperti diri sendiri, inilah yang mestinya kita upayakan, kita wujudkan dalam keseharian hidup kita sebagai pengikut Kristus yang setia. Dan ketiga, Yusuf adalah orang pilihan Allah untuk menyelamatkan keluarga Yakub dan semua keturunannya kelak. Dan perjalanan hidupnya yang dicemburui dan dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan mendapat perlakuan yang tidak adil dari saudara-saudaranya sendiri, tidak membuat Yusuf kehilangan harapan kepada Tuhan. Ia tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara dan menjaganya. Kita juga sebagai orang pilihan Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan bagi kehidupan dan kebaikan banyak orang atau sesama kita, kiranya agar tetap mengingat dan menyadari Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk sesama atau saudara-saudara kita. Dan sekiranya saat ini kita sedang mengalami perjalanan hidup yang sulit, agar kita tetap percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi saluran berkat-Nya, yaitu kebaikan dan perlindungan justru kepada orang-orang atau kepada mereka, saudara atau sesama kita yang selama ini aktif membenci atau mencemburui kita. Panggilan Allah bagi kita saat ini adalah untuk memikirkan, merencanakan, dan melakukan kebaikan hidup demi kelangsungan hidup sesama kita, bahkan kelangsungan hidup semua orang. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Tuhan, hari ini kami bawa dalam doa ini saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Kiranya Tuhanlah memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang dalam keadaan sakit. Tuhan, kiranya mereka boleh merasakan pemulihan dan kesembuhan yang dari Tuhan.
bagi mereka yang akan menjalani tindakan dokter pada hari ini atau dalam minggu ini. Kiranya semuanya itu boleh berjalan dengan baik, membawa pemulihan, kesembuhan, atau kebaikan bagi mereka. Tuhan, hari ini kami juga bawakan dalam doa ini saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hidup, yang akan mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Biarlah Tuhan menuntun mereka. Berikanlah ya Tuhan hikmat-Mu, agar mereka boleh mengambil keputusan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, hari ini kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Sertailah kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas dan pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.